Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, bagaimana kalau mengetahui kalau kita itu diikuti oleh kodam leluhur? Loh, itu otomatis ya teman-teman ya. Otomatis leluhur Anda itu ya kodamnya ya, bukan leluhurnya ya. Otomatis kodam leluhur itu akan membantu Anda dalam proses penyelarasan. Ya, jadi tidak tiba-tiba kita ini katakanlah, oh kalau leluhur kita itu punya kodam, otomatis kita itu diikuti oleh kodam itu. Ya tidak seperti itu ya. Konsepnya tidak kayak gitu ya. Kenyataannya tidak kayak gitu ya, teman-teman Jumat Wage. Jadi kodam leluhur itu akan mengikuti keturunannya yang memiliki energi yang sama gitu loh ya. Atau kemiripan ya, walaupun tidak sama 100% ya, tapi ada potensi untuk kesama ya. Misalkan ya, kodam leluhur Anda ini katakanlah jahat ya, senengane nyantet ya. Nah, di dalam keluarga Anda itu yang jahat satu orang, maka dia berpotensi untuk diikuti oleh kodam tersebut itu. Begitu pula ketika katakanlah di dalam keluarga Anda ya, kodamnya ini bagus, baik ya, positif. Nah, di dalam satu keluarga tadi itu ada satu yang baik ya, anak inilah yang akan diikuti ya, artinya ada sebuah kesamaan energi gitu. Jadi misalkan ya, kodam leluhur Anda, misalkan leluhur Anda dukun santet, sekarang Anda ini rajin ibadah, rajin tirakat, kodam leluhur Anda itu tidak akan ikut dengan diri Anda. Paham ya? Jadi ada sebuah kesamaan secara energi antara kita dan kodam leluhur kita ya. Sehingga kodam tersebut suka dengan diri kita. Lah, selanjutnya untuk mengetahui apakah di dalam diri kita itu ada kodam leluhur, Anda harus punya syarat ya, peka rasa, peka suasana alam, peka suasana batin. 3 syarat ini ya. Lah biasanya 3 syarat ini akan dibantu oleh kodam tersebut. Artinya kodam itu akan membisiki Anda. Misalnya poso Senin Kemis misalkan, ya zikiro, ya meditasi, itu bisikan-bisikan itu sebenarnya adalah petunjuk dari kodam tadi, supaya Anda melatihnya, supaya Anda ini terbangkitkan, ya, sehingga terjadi proses penyelarasan. Tidak seperti yang di YouTube itu ya, datang ke orang pintar terus tak buka, tak selaraskan saat itu juga, itu pembodohan ya. Proses penyelarasan itu ibarat Anda itu beli mobil baru, terus Anda belajar mobil itu butuh pengenalan gitu loh ya. Bagaimana Anda itu mengendarai mobil tersebut sampai Anda itu bisa menghayati, menjiwai mobil tersebut gitu loh. Sama seperti itu ya. Dari sini saya berharap Anda sudah paham ya, atau masih ragu-ragu ya. Jadi itu proses penyelarasannya itu seperti itu ya. Paham atau masih bingung ya? Sama halnya dengan Anda itu beli burung ya, burungnya tidak ngoceh ya, terus Anda ini ingu ya sampai ngoceh. Lah itulah proses penyelarasan itu seperti itu ya. Nah, di dalam proses penyelarasan ini ada perkenalan, Anda bisa merasakan, Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa perintah ya. Itu terjadi proses itu. Ada proses penghayatan penjiwaan ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana supaya saya mengetahui bahwasanya kodam saya ini kodam leluhur, saya punya kodam leluhur, yaitu dilatih. Kalau itu tidak ada, Anda latih ya.
Kesalahan kita selama ini adalah menganggap, mengkultuskan Qadam itu segalanya gitu. Ya. Seolah-olah Qadam leluhur kita itu segalanya gitu ya. Padahal ya biasa saja gitu loh ya. Qadam itu adalah makhluk halus. Qadam leluhur itu makhluk halus atau jin ya. Yang katakanlah dipelihara oleh leluhur kita gitu. Jadi seperti itu. Samanya dengan gini teman-teman. Ya. Misalkan gini. Saya saat ini mengamalkan sebuah amalan ilmu hikmah. Aji kulhu geni. Maka di dalam tubuh saya ada Qadam aji kulhu geni. Ya. Lah, ketika nanti saya meninggal dunia, maka Qadam ini akan ikut dengan anak saya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan Qadam leluhur. Soal apakah anak saya tahu atau tidak tahu, wah itu proses nanti ya. Biasanya ketika kita tidak sadari ya. Misalkan kita ini kena masalah, kena hambatan, masalah di dalam kehidupan. Tanpa sengaja ya. Kita kan akhirnya berproses gitu ya. Akhirnya kita berproses. Mulai ibadah, mulai tirakat ya. Ya. Nah, dari situlah unsur-unsur kegaiban yang ada di dalam diri kita itu akan terbangkitkan. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk bisa merasakan ya. Kemampuan untuk bisa melihat, kemampuan untuk bisa berkomunikasi ya. Itu akan kelihatan seperti itu ya. Dan lama-lama ketika ini Anda latih terus secara terus-menerus ya, maka saya yakin ya, Anda akan mampu mengenali, melihat makhluk halus tersebut atau Qadam jin, Qadam leluhur. Itu sama saja ya, makhluk halus, Qadam jin, Qadam leluhur. Itu sama saja, makhluknya ya jin. Yang membedakan kalau Qadam leluhur itu berasal dari leluhur Anda, artinya dari laku tirakat leluhur Anda ya. Pada dasarnya ya jin yang sudah ditundukkan oleh leluhur Anda ya. Nah, kalau Anda ingin mengetahui apakah Anda di dalam diri Anda itu ada Qadam leluhur atau tidak, ya laku ya, sering-sering puasa gitu, sering-sering tirakat ya. Maka saya yakin ketika Anda sering tirakat, lama-lama juga akan terbuka mata batinnya. Ya, ketika mata batin Anda terbuka, maka Anda akan bisa melihat makhluk halus tersebut, atau jin, atau Qadam leluhur itu. Ya, artinya peka rasa, kemampuan untuk membaca suasana alam, membaca sebuah energi, membaca suasana alam. Ya. Inilah yang akan membantu Anda untuk bisa mengenali apakah di dalam diri Anda, di dalam tubuh Anda itu ada makhluk halus atau tidak, ada jin atau tidak. Ya, prosesnya panjang ya, tidak seperti katanya ya. Anda datang ke orang minta, oh kamu itu diikuti oleh Qadam leluhur, sudah tidak usah percaya. Sebelum Anda melihat sendiri dan Anda bisa perintah itu makhluk gitu. Ya, artinya Qadam tersebut mau Anda perintah. Kalau tidak mau Anda perintah ya berarti bukan Qadam Anda ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.